Oke, saya akan jelaskan tentang ini ya, tentang automated testing ya. Kita akan mulai dari ini dulu ya. Kita akan mulai dari setup project dulu. Pakai ini aja. Kita pakai Spring aja. Karena supaya ininya sudah komplit toolingnya. Nanti kalau yang pakai bahasa lain disesuaikan aja ya. Nah, jadi di sini misalnya biasa kita bikin package dulu ya. Ini apa ya? Oh, oke. Ini projectnya kita buka. Oke. Oke, ya. Ini apa error karena data belum ada ya. Hmm, Nah, sekarang kita akan buka di VS Code ya. Ini kita matiin dulu database-nya supaya dia nggak jalan ya. Oke, ini udah jalan. Ya, oke. Nah, di sini ini aplikasi kita ya, aplikasi kita. Kemudian di sini ada coding Java ya.
Kemudian di sini ada folder test ya. Nah, jadi mm, ini sudah disiapkan sama Spring infrastrukturnya kalau kita mau melakukan automated testing. Nah, sekarang sebelum mulai kemarin kan sudah bahas bahwa beberapa beberapa scope dalam kita membuat testing ya. Jadi kalau kita lihat sini, oke, kita lanjut lagi. Hmm, di sini kita punya yang functional test ya. Hmm. Nah, jadi kalau functional test ini kita mengetes fungsi-fungsi aplikasi ya. Kemudian di sini nanti kita juga punya yang namanya integration test ya. Kemudian ada yang namanya unit test ya. Oke, nah seperti ini. Jadi kalau functional test ini yang kita tes adalah UI atau tampilan aplikasi ya. UI aplikasi. Jadi aplikasinya harus running dulu, dia nanti baru kita tes. Nah, kalau ini kita akan mengetes koneksi dia, koneksi dengan sistem lain ya, sistem lain. Nah, sistem lain ini ya bisa jadi misalnya database, kemudian aplikasi lain ya, aplikasi lain eh, biasanya melalui API ya, kemudian bisa juga dengan yang lain-lain, misalnya email ya, kemudian apa WhatsApp dan sebagainya gitu ya. Nah, sedangkan kalau di unit test ini kita akan mengetes ininya dia apa? Kita akan ngetes interaksi apa hanya hanya satu method saja, method atau function ya. Nah, jadi seperti ini. Skopnya hanya method atau satu function gitu ya. Nah, ini biasanya kalau yang functional test ini dia black box ya. Sedangkan yang lain ini white box ya. Atau kita tulisnya di sini dia. Nah, ini white box ya. Karena kita harus tahu internalnya seperti apa, harus baca source code ya. Ini juga ini apalagi
Nah, gini ya. Nah, kemudian dari sini kita masuk ke tools ya, testing tools ya. Oke, untuk lakukan ini ya, yang pertama kita bahas dulu overall ya. Apa overall apa overall life cycle. Kalau di Java ya, untuk di Java kita ada dua yang populer. Yang pertama itu namanya adalah yang pertama namanya adalah JUnit ya, JUnit. Kemudian yang kedua namanya adalah eh, Test NG. Ini kenapa muncul, muncul terus ya? Udah tidak terlalu banyak dipakai orang ya. Nah, kemudian ini untuk overall life cycle. Kemudian untuk apa? Di sini walaupun namanya JUnit, tapi dia tidak spesifik untuk ke unit testing. Jadi dia untuk testing secara umum gitu ya. Tapi namanya aja JUnit karena awalnya dibikin untuk unit testing itu. Kemudian kalau di apa? Kemudian kalau untuk yang functional test, kita mulai functional test dulu. Nah, ini dia biasanya dia black box ya. Jadi biasanya dia not agnostik ya, istilahnya kita hanya mm, atau polyglot bisa ya. Kita bilang aja polyglot. Ini artinya multiple language ya. Jadi apa? Kita bisa menggunakan berbagai atau beberapa pilihan bahasa pemrograman ya. Nah, yang polyglot ini yang adalah playwright ya. Oke. Nah, kemudian juga ada yang Java only ya. Eh, eh sorry, ini juga polyglot juga sih. Selenium ya. Selenium. Kemudian kalau nggak salah untuk tes API itu ada namanya REST. Saya agak lupa nih. REST Assured itu dia bahasanya apa ya? REST, REST Assured. Nah ini ya. Dia bahasanya Java. Coba kita lihat getting started. Maven Gradle. Oh ini Java only ya. Nah ini Java. Nah ini Java. Kemudian ada juga namanya hmm, zaman dulu ini populer namanya Cucumber. Cucumber itu bahasa Indonesianya timun. Nih, oke, getting started. Nah, kalau ini dia ini ya, buat Java, JavaScript sama Ruby ya, si Cucumber ini. Ya. Kemudian nanti ada lagi
Sebetulnya dia kategorinya bukan di sini sih. Ini kita tulis aja tadi karate ya. Karate ini untuk API testing ya. Rest Assure ini yang dua ini dia untuk API testing. Kalau yang ini dia browser based testing ya. Ini web test. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi di sini dia kalau dia web UI atau HTML UI, ini kita tesnya pakai ini. Kemudian kalau cuman API aja, maka kita ngetesnya menggunakan si apa Rest Assure atau Karate ini ya. Nah, eh, ini untuk functional test. Nah, selanjutnya kita lanjut ke eh, integration testing ya. Nah, untuk integration testing itu ini tidak ada tools khusus ya. Jadi di sini hmm, tapi ya juga sih, ini mungkin kita kita lihat tes kontainer yang sekarang lagi populer ya, tes kontainer. Nah, jadi nanti dia akan bisa menjalankan service-service ya. Di sini dia fungsinya adalah dia apa run service dengan Docker ya. Nah, jadi nanti dia akan jalanin service menggunakan Docker sehingga nanti si apa si aplikasi kita itu bisa bisa menjalankan tes tanpa kita harus install-install gitu ya. Nah, tapi ini nanti apa setupnya agak lumayan jadinya nanti tergantung juga di bahasa pemrogramannya sudah support atau belum gitu ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan Spring maka di sini ada Spring eh, Boot Test ya. Nah, ini dia nanti akan mengatur cycle. Jadi yang dia lakukan itu yang pertama adalah dia akan menjalankan aplikasi ya, run aplikasinya. Kemudian setelah dia run, kemudian dia akan menjalankan setup code ya, setup setup ini misalnya ya macam-macam. Kita bisa insert ke database, bisa bisa insert kemudian macam-macam gitu ya. Dan kemudian dia akan run tesnya. Jadi tes-tesnya nanti dia akan jalanin. Kemudian yang keempat nanti akan stop app-nya. Nah, ini run app-nya ini kalau misal aplikasi web, maka dia akan menggunakan random port ya, supaya nggak bentrok dengan yang sedang berjalan ya. Nah, kemudian kita bahas yang terakhir dulu ya, yaitu unit test ya. Unit test. Nah, unit test ini biasanya dia berkaitan dengan isolation ya. Jadi biasanya fokus ke isolation. Isolation ini apa? Isolation ini artinya menghilangkan menghilangkan dependensi ya. Jadi maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah kode program kita itu kan di sini misalnya ya, aplikasi kan ada banyak kelas ya dalamnya. Nah, kan gini ya. Oke, kamu harusnya sudah cukup banyak bikin aplikasi sehingga udah paham harusnya harusnya gitu ya. Dari sini kan kita punya kelas ya, aplikasi apa ada kelas-kelasnya. Kalau
Di JavaScript mungkin juga ada. Nah, ini nanti di dalamnya kelas itu nanti kan ada ya. Oke. Nah, di dalam kelas atau metode ini biasanya nanti kita akan punya yang namanya dependensi ya. Nih, kita akan punya yang namanya dependensi. Dependensi itu adalah untuk apa? Supaya aplikasi kita bisa berjalan dengan baik gitu ya. Contohnya misalnya di sini kita punya database ya. Sini kita punya database. Nah, gini. Kan kalau aplikasi bisnis biasanya kan ada database-nya Postgres atau MySQL gitu kan. Nah, yang mana si database ini nantinya akan kita akses dari aplikasi gitu kan. Nah, di sini nanti kita akan punya object connection gitu ya. Hmm. Nah, di sini kita biasanya punya object connection atau DB connection ya. Nah, di mana si DB connection ini nantinya dia akan connect ke sini gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian nanti si metode kita ini nantinya dia di sini akan menggunakan ini ya, menggunakan misalnya kita mau insert gitu ya, insert atau select gitu ya, misalnya kita mau select, misalnya kita mau select eh, ke tabel, maka si select ini nantinya kan akan memanggil ini kan, dia akan use ini. Oke, kemudian nanti di sini dia akan kirim SQL ya, maka dia akan kirim SQL ke sini. Nah, kan gini ya flow-nya. Nah, ini merupakan external dependencies nih, ya. Jadi si database ini merupakan external dependencies ya. Nih, ini external dependencies. Nih, si database ini ya. Nah, ini kita mau menghilangkan ya. Kita mau menghilangkan. Nah, ini. Jadi gimana caranya supaya kita bisa ngetes ini, si method ini, tapi kita nggak mau dia connect ke database karena kita nggak mau sediain database. Kenapa seperti itu? Karena kita mau fokus ngetes bisnis proses atau kode program yang ada di sini, yang ada di dalam si method ini. Nah, kita nggak mau dia apa tesnya gagal gara-gara kita tidak sediakan database gitu. Nah, kenapa tidak disediakan ya karena di sini unit test. Unit test itu kan di sini dia fokusnya ke method saja ya, fokus ke mm, mengetes method ya. Ini lebih pas begini. Oke. Nah, oke ya. Fokus ke method atau function sehingga kalau ada dependensi maka harus dihilangkan gitu ya. Nah, gini. Jadi seperti itu. Nah, nanti di sini ada banyak banyak tools ya untuk menghilangkan dependensi ya. Jadi ada beberapa tools untuk menghilangkan dependensi ya. Isolation tools ya. Nah, yang pertama itu namanya atau bukan sebelum masuk ke tools ke teknik dulu ya. Nah, ada yang namanya mock ya, ada yang namanya stub, ada yang namanya text double. Nah, semua ini sebetulnya adalah objek atau variabel palsu ya. Palsu bahasa Inggrisnya apa? Fake ya. Nih. Nah, apa tujuannya? Jadi nanti di sini contohnya kita nanti akan menyediakan ya, kita akan sediakan DB
connection palsu. Nah, contohnya ini ya. Contohnya gini. Oke, contoh DB connection palsu ya. Database connection palsu ini dia nantinya akan hmm, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah kita sediakan ya, sediakan eh, sediakan variabel ya. Kemudian yang kedua variabelnya punya method ya, punya method atau function yang sama dengan yang aslinya ya, yang sama dengan asli. Oke. Kemudian nanti di sini kita akan biasanya dia punya fitur punya fitur record record. Apa yang di record ya? Recordnya adalah invocation ya, invocation. Invocation itu artinya pemanggilan method. Terus yang kedua adalah yang dia record adalah return value. Return value. Ini adalah nilai balikan ya. Nilai balikan itu artinya ya kalau kamu panggil method atau function kan dia nanti akan menghasilkan sesuatu. Misalnya kita punya function add gitu ya. Masukannya integer A, integer B. Nah, kalau kita udah panggil nanti kan harusnya dia menghasilkan penjumlahan. Misalnya kita panggil add, kita kasih masukan 1 sama 5. Nah, nanti kan balikannya harusnya 6 gitu ya. Nah, karena 1 tambah 5 keluarnya 6 gitu. Nah, demikian juga misalnya kita kita bikin method atau bikin function misalnya cari eh, siswa berdasarkan NIM gitu misalnya. Nah, inputannya NIM, keluarnya objek mahasiswa gitu kan ya. Nah, karena dia harusnya query ke database, tapi kita nggak mau connect ke database, maka di situ kita ganti sama function atau method palsu ya. Sehingga kalau kita kasih masukan si string NIM, maka dia akan mengembalikan objek mahasiswa. Nah, objeknya itu nanti ya kita harus bikin sendiri gitu ya. Kita maunya balikannya mahasiswanya ada atau enggak gitu. Misalnya kita mau ngetes apakah function kita bisa menghandle kalau NIM-nya nggak ketemu gitu. Nah, jadi nanti dia balikin nol gitu kan. Kemudian kalau functionnya mau menghandle apa kalau objeknya ketemu, nah maka kita kasih balikan dia ada datanya, walaupun sebetulnya dia nggak connect ke database gitu ya. Nah, jadi ini contohnya seperti ini. Yang paling sering di mock atau diganti biasanya sih ya si ini ya, si siapa, si koneksi database gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu ininya teknik-tekniknya. Nah, sekarang kita coba codingnya seperti apa ya. Nah, kalau kita start project menggunakan Spring Boot, biasanya dia sudah ada ini Spring Boot test ya. Nih. Nah, ini tes sehingga kita sudah dikasih dependensi ya, tapi nanti kalau project lain kita harus ngerakit sendiri ya. Nah, contoh misalnya di sini kita punya kita bikinin helper class dulu deh. Misalnya di sini bikin folder helper. Oke, nah di sini misalnya kita bilang new file misalnya terbilang .java. Oke. Nah, di sini oke, public terbilang public static string terbilang dalam kurung big desimal angka. Oke, nah gini ya. Oke, ini adalah method atau function yang dia nantinya akan menghasilkan apa?
akan menghasilkan bentuk bilangannya gitu ya. Contoh misalnya kalau misalnya di sini kita kasih masukan hmm, input misalnya 1.000, maka output nah gini ya. Kalau misalnya inputnya misalnya 45, maka outputnya 45. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ini apa kita mau bikin function seperti ini gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya ini kalau implementasi sih biasanya apa? Biasanya karena kita tidak ini ya, karena kita tidak lagi belajar coding, jadi ini saya generate aja menggunakan AI ya. Nah, buat implementasi dari apa metode terbilang. Oke, Oke, dia udah bikinin seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini, nah dia bisa menghandle sampai triliun ya. Oke. Nah, sekarang ini implementasinya udah jadi ya, dibikinin sama AI. Nah, sekarang kita mau ngetes. Gimana caranya kita ngetes? Biasanya adalah kita bikin main class ya. Nih, kita lihat cara tradisional dulu ya. Hmm, helper, bikin package-nya dulu, kemudian di sini saya bikin file, misalnya di sini terbilang manual test.java, oke. Nah, di sini biasanya kalau kita ngetes gimana? Ngetes method ini, caranya adalah kita akan membuat method main ya. Nih, kemudian di sini kita ini dulu lah, hello world dulu lah, ya. Oke, gini ya. Nah, kemudian ini kita coba jalanin run. Ini screen saya kebaca kan ya? Fontnya ke ini nggak apa kebaca nggak? Ini yang terminalnya kecil kayaknya. Ntar ya. Baca, Pak. Masih kelihatan, Pak. Font. Hmm. Ah, ini dia. Ya, 16 kali ya. Oke. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini keluarkan Hello World ya sini ya. Nih. Nah, sekarang kita mau ngetes yang tadi. Gimana cara kita ngetesnya? Ngetesnya biasanya adalah dengan cara kita jalankan metodenya, kemudian kita lihat hasilnya gitu ya. Ya seperti biasa gitu ya. Nih di sini jadi kita hmm, apa big desimal 1.000
Satu sama dengan new big decimal. Hmm, Gini kan ya. Oke. Kemudian kita jalanin nih string str 1001 sama dengan terbilang 1001. Oke. Kemudian kita tampilkan kan. Nah, kan gini. Kemudian kalau sudah kita jalanin lagi. Nah, ini ya. Nih, keluar ya. Terus kan kita periksa nih. Oh, ini benar ya. Karena dia hasilnya segini kan gitu. Benar ya. Nah, kemudian kita coba lagi yang lain. Misalnya 3.700 ya. Misalnya gini. Oke, nah di sini kita tes lagi. Misalnya 3.456 ya. Nih, big angka 2. Coba 2. Kemudian di sini kita masukin 3.456 gini ya. Kemudian string hasil 2 sama dengan terbilang terbilang coba 2. Oke. Nah, selanjutnya kan gini ya. Oke, kita run lagi. Nah, ini ya. 3.456. Oke. Benar ya? Apa sesuai gitu ya. Nah, tapi di sini kita kita melakukan kerja manual. Kerja manual sehingga nanti semakin banyak kode program kita, maka kita semakin males ngetesnya gitu ya. Paling yang dites yang barusan dibikin aja gitu kan. Yang dulu-dulu nggak dites lagi. Kenapa? Ya karena ya, capek ngetesnya kalau begini kan. Ini kan kita harus jalanin, kemudian kita harus liatin pelototin satu-satu tuh output di terminalnya sehingga melelahkan gitu ya. Belum nanti kalau tesnya kompleks. Jadi misalnya kita mau ngetes apakah rekapan transaksi dalam 1 bulan itu benar atau enggak gitu. Nah, berarti kan kita harus siapin dulu apa? Kita buka aplikasinya, kita input dulu transaksinya. Setelah kita input, baru kita lihat rekapannya, baru nanti kelihatan oh hasilnya benar, oh hasilnya selisih gitu ya, oh hasilnya kurang pas gitu. Nah, jadi di sini kita melakukan effort manual gitu. Nah, sama yang seperti kamu bikin di tes skenario tadi. Jadi di tes skenario kan kamu bikin ini kan, bikin apa? Bikin banyak banyak langkah-langkah, kemudian langkah-langkahnya dijalanin, kemudian nanti kan hasilnya diperiksa kan gitu ya. Nah, sehingga itu ada manual apa? Banyak manual manual testing gitu, apa manual activity gitu ya. Nah, jadi kita mau mengotomasi itu gimana caranya supaya di sini dia tidak apa melelahkan. Oke, sebelum lanjut saya komit dulu ya git status. Hmm, oke. Contoh manual test gitu. Oke. Nah, ini nanti kode program ada di GitHub ya. Nih, belajar automated testing. Ini saya taruh di chatting. Masih putus-putus nggak? Emang putus-putus? Halo, halo. Udah enggak, Pak. Udah mendingan, Pak. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Di sini ini reponya ya. Itu saya udah push di ini.
ke GitHub ya. Nah, ini contohnya ntar kalau mau jalanin. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bikin yang otomatisnya gitu ya. Nah, gini. Gimana cara bikin otomatis? Ya, coding ya. Artinya automated testing itu ya kita bikin coding untuk menjalankan tes buat kita ya. Nah, di sini klik kanan terbilang di sini kita terbilang automated test Java. Oke. Nah, gini. Oke. Nah, caranya gimana? Misalnya di sini public void tes satuan. Nah, gini dulu ya, kita ngetes satuan. Atau tes, ya boleh lah, tes satuan. Tes 1000 aja. Oke, public void test banyak 1000. Nah, gini ya. Oke, gimana caranya? Kita kopas aja dulu ya. Oke, nah gini. Kemudian di sini kita kasih annotation add test. Nah, ini ya. Ini jadi karena aplikasinya menggunakan Spring Boot, dia sudah menambahkan dependensi untuk JUnit tadi. Tadi kan saya bilang JUnit ya. Nih JUnit. Kalau kita lihat ke websitenya junit.org. Nah, ini adalah websitenya. Nanti ada user guide-nya di sini. Bisa di apa? Bisa dibaca-baca ya. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak musim orang baca, ya boleh juga kita ini jelaskan tentang pemakaian JUnit. Nah, udah kamu tinggal diskusi aja di sini gitu ya. Nah, ini apa itu JUnit gitu ya. Nih, seperti ini. Nah, nanti ada annotation test, ada annotation before each, dan lain-lain. Nanti kita akan lihat. Oke. Nah, ini kita bisa jalanin. Nah, kalau kita menggunakan VS Code, maka di sini dia sudah mengenali bahwa ini method test karena udah kita kasih annotation ini. Maka dia mengenali dan di sini sudah ada muncul tombol run-nya ya. Klik to run test ya. Right click for more option. Nah, di sini bisa di run, bisa di bug test, run with code dan macam-macam. Nah, di sini kita coba yang run dulu aja. Jadi kita klik to run test. Nah, ini dia di sini hasilnya hijau ya. Tapi ya ini karena ini masih masih apa? Masih manual ya sebetulnya. Maka di sini nanti ada di debug console atau di test result. Bentar ya, mana dia? Keluarnya di mana ya? Ini kan dia harusnya ininya sistem output-nya harusnya keluar ya. Coba kita jalanin lagi. Tes 1000. Oke, coba kita tes lagi. Ini di bug console. Nah, ini keluar ya 1001 ya. Jadi kalau di sini kita print hello world juga dia keluar nih. Hmm. Hello, halo JUnit ya. Nah, gini. Kita pindahin ke atas. Nah, gini. Ini kalau kita jalanin lagi. Oke, di bug console. Nah, di sini keluar ya, halo JUnit. Jadi ini nanti masih manual, artinya kita masukin 1001, kemudian kita cek di sini benar nggak? Oh, benar gitu ya. Nah, gimana biar dia otomatis? Maka di sini kita ganti sistem outprinternya. Kalau pakai sistem outprinter, berarti kan
kita tampilkan di layar, kemudian nanti kita secara manual kita pelototin itu hasilnya sesuai atau enggak kan gitu ya. Nah, kalau otomatis ini kita suruh dia yang periksa. Nah, gimana caranya? Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa intinya ngetes itu adalah kita punya ekspektasi harusnya seperti apa, kemudian kita jalankan aplikasinya, eh, dapatlah hasil yang kita sebut dengan actual. Actualnya berapa? Kemudian kita bandingkan apakah si actual ini sesuai dengan ekspektasi atau enggak. Kalau misalnya dia dia sesuai berarti sukses. Kalau enggak sesuai berarti fail ya. Dan kalau misalnya enggak jalan itu namanya error gitu ya. Aplikasi yang enggak jalan itu namanya error. Nah, sekarang kita akan coba tes otomatis, maka di sini kita menggunakan yang namanya assertion ya. Jadi assertion itu artinya kita memeriksa. Nah, assertion itu di sini ada ya. Kita cari nih di sini yang dia dari JUnit ya. Assert, assert, assert. Hmm. Nah, ini ya. Nih, JUnit, ORG, JUnit, Jupyter API. Nah, ini adalah kelasnya si JUnit. Kita pilih ini, kemudian kita titik. Nah, kemudian kita bilang assert. Nah, assertnya ini ada banyak ya. Ada assert, assert equals, ada assert true, assert false, assert null ya. Jadi kita mau meriksa apa? Nah, kita sekarang mau memeriksa equals ya. Equals itu artinya kita mau melihat sama atau tidak gitu ya. Nah, jadi di sini kita bilang kalau tadi ya, nih harusnya keluarnya apa? Harusnya kan keluarnya ini ya. Coba ya. Nih, harusnya kan keluarnya ini 1001 ya. Jadi ini daripada kita kita pelototin ini kita copy aja asset equals. Kemudian yang pertama adalah nih, di situ ada hints-nya atau ada tooltips-nya. Yang pertama itu adalah ekspektasinya. Yang kedua adalah actualnya. Oke, ekspektasi kita apa? Ini ekspektasi kita ya kan. Kemudian actualnya mana? Actualnya itu adalah nilai yang dihasilkan oleh kode program. Mana dia? Ini ya. Nih. Ini kan hasilnya nih. Nah, kita bandingkan hasilnya sama enggak gitu ya. Nah, gini. Oke, kalau udah kita coba ini kita kita hilangin boleh lah ini. Nah, sekarang kita coba jalanin lagi. Nah, di sini ada ya. Test result nih. Dia bilang hijau ya, hijau. Artinya artinya dia sukses ya. Kalau hijau itu sukses. Kemudian kalau kita lihat di bak konsolnya dia udah nggak tampil lagi ya. Tapi apa benar ini apa dia betulan ngetes nggak gitu ya? Ya kita coba aja di sini. Kita ganti ya misalnya 1001 ya. Kan salah ya 1001. Harusnya kan 1001. Oke, coba kita jalanin lagi. Nah, di sini merah ya. Merah dia bilang failure. Nah, di sini ada failure, kemudian di sini ini kebaca nggak? Mudah-mudahan kebaca ya. Nih, dia bilang expected 1001. Jadi harusnya kita mengharapkan outputnya itu 1001, but was 1001. Tapi yang keluar atau yang dihitung sama aplikasi malah 1001 gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini dia bilang adalah hasilnya silang atau failed gitu ya. Jadi dia udah bisa ngetes otomatis. Kita nggak usah pelototin lagi sehingga dia bisa jalan sendiri ya. Oke, sekarang kita coba satu lagi lah di sini ya. Sebelum kita eh, sebelum kita simpulkan, jadi kita bikin satu lagi. Ini kita copy paste saja. Yang kedua ini ya. Nah, ini kita ganti assertion-nya ya. Nah, ini sistem outprint dan kita ganti dengan versi otomatisnya. Oke. Nah, sekarang gimana caranya? Assert equals 3.456. Kita bandingkan dengan hasil 2. Oke. Coba jalankan, run. Nih.
Oh, error ya. Dia bilang di sini adalah nih, di sini juga error nih. Expected 3.456, tapi ternyata dia pakai spasi nih. 3 spasi 1000 spasi 4 gitu ya. Jadi dia mengharapkan keluarnya ada spasinya. Oke. Nah, ini jadi kalau failure itu belum tentu kode program kita yang salah ya. Jadi bisa jadi sebetulnya kode programnya benar, tapi ekspektasi kita yang salah gitu. Jadi kalau di sini kan ya kode programnya benar, cuman yang salah ekspektasi kita gitu ya. Nah, jadi di sini kita tambahkan nah spasinya sehingga kalau kita jalanin lagi dia harusnya sukses gitu. Oke. Nah, karena dia ngeceknya equals, maka di depan sini nggak boleh ada spasi ya. Jadi di sini kalau ketambahan spasi, di sini spasinya banyak gitu ya. Nah, nanti dia error juga karena kan dia membandingkan kesamaan atau equals ya. Jadi di sini harusnya tidak ada dan di sini error ya. Nah, nah, ini kadang-kadang dia misleading, tidak jelas ya. Yang di sini expected 3.456, tapi yang muncul but was ya, munculnya ini. Kalau kita lihat oh ini kok sama ya, kenapa dia error gitu. Nah, tapi sebetulnya di sini tampilannya apa sudah dirapikan gitu. Jadi hilang dia. Nah, tapi kalau di tampilan aslinya JUnit dia sebetulnya ada tuh. Jadi kelihatan di sini ya. Nah, jadi di sini kita bisa perbaikin. Oke, jadi gitu ya. Nah, ini namanya automated testing. Nah, dia udah ini. Nah, di sini yang dijalankan cuma tes banyak ribu saja ya. Ini saya hapus dulu all the resultnya gimana caranya. Nah, ini deh. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita jalanin ini, maka dia cuma jalan untuk satu metode saja. Tapi di sini kita punya yang banyak nih ya. Jadi kalau kita klik di kelasnya sini, ini saya clear clear dulu ya. Nah, kalau kita jalanin di sini, nah ini tadi masih error ya. Ini 1001. Jadi dia bisa lihat nih, oh ternyata yang satu sukses, yang banyak ribu sukses, tapi yang 1000 salah, gagal tuh ya. Jadi sekali klik dari sini aja, dia akan jalanin semua tes yang ada di aplikasi kita. Nah, seperti itu ya. Oke, nah gini. Nah, ini kita benerin dulu ya. Nah, begitu dibenerin, maka kita bisa jalankan. Oke, nah hijau semua gini ya. Ini saya jarang sebetulnya jalanin lewat sini ya. Jadi lebih enak lewat command prompt. Nih, jadi kita jalankan MVN, clean, clean package juga dia akan jalanin ya. Atau clean test aja lebih enak. Tuh error satu ya. Kenapa error satu nih? Ininya dua jalan ini. Yang error tuh ini belajar application test karena dia butuh database dan database-nya nggak ada. Jadi ini saya hapus dulu aja. Ntar kita bisa bikin lagi kok. Nah ini tesnya Spring ya, dibikinin sama dia. Ini kita hapus aja. Delete, delete. Oke. Nah ini kalau kita jalanin tesnya, maka di sini dia kan di clean ya, dihapus dulu, compile ulang. Setelah itu dijalanin. Nah tesnya jalan 2, 0 failure, 0 error, 0 skip. Nah, skip itu dilewatin ya. Kalau misalnya kita mau lewatin, kita kasih annotation disabled deh kalau nggak salah. Iya, disabled ya. Nih, JUnit punya ya, jangan disabled yang lain. Jadi kalau mau import, lihat-lihat dulu. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, ini ya, dia jadi kuning. Kalau tadi kan hijau ya. Nih, hijau karena jalan semua. Sekarang dia agak kuning karena ada skip satu. Ya, jadi kalau kita kasih disabled, maka dia skip. Ya.
Tapi boleh juga nggak apa-apa. Public. Loh, kok jadi bahasa Arab? Hmm, mana keyboardnya? Ini kali. Oke, kita langsung aja juga nggak apa-apa ya. Assertions, assert equals 1 miliar 20 juta 300 ribu. Dah, ya. Oke, apa ininya inputannya? Inputannya new big decimal, misalnya 123 ribu. Nah, error kan pasti ya? Ini pasti salah nih. Oh. Nah, expected-nya segini, tapi yang kita masukin segini. Oh, ini sorry, terbilangnya belum dipanggil ya. Terbilang, terbilang ini. Nah, gini ya. Oke. Coba kita jalanin, kita kasih tes ya. Oke. Nah, ini error ya. Salah ini. 1 miliar itu kan bukan segini. 1 miliar dulu deh. 1 miliar tuh nolnya berapa ya? 1, 2, 3. 1.000 juta kan ya? 6 berarti. 9 berarti. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Oke. Kemudian 20 juta. Nah, ini 2 jutanya di sini berarti ini 20 juta. Oke. Kemudian 300 ribu. Nah, ini 1.300. Coba run lagi. Nah, lewat sini boleh. Nah, ini ya. Expected 1 miliar 20 juta 300 ribu. Tapi yang keluarnya yang dihitung aplikasi 1 miliar 20 juta 300 ribu. Ah, ini salah nih implementasinya. Ya. Nah, kenapa salah? Karena di sini ada spasi yang ketambahan. Oke, gimana benerinnya? Ah, udah benerinnya suruh si itu aja lah. Ya. Suruh siapa namanya? Si AI-nya. Dia salah codingnya ini. Tuh. Karena di sini ada spasinya. Tuh. Ya. Jadi begitu tampil di sini harusnya lurus begini, ada spasinya masing-masing satu, tapi yang keluarnya begini tuh. Ya. Kelihatan nggak salahnya? Nih. Halo, halo. Kelihatan Pak, double spasi ya. Ada Pak. Failure, Hmm? yang failure Pak. Hah? Ini kelihatan nggak kenapa salah nih? Spasinya Hmm. double bukan Pak? Pastinya kelebihan Pak. Iya, spasinya kelebihan ya, kelihatan ya. Oke. Oh iya, di ujungnya Pak. Bukan di ujung, ini nih. Iya Pak, di Kenapa? maksud saya dekat ujung Pak. Maksud Iya, saya. ini kan error ya. Iya. Nah, kalau ini yang salah codingnya atau ekspektasinya? Hmm. Codingnya enggak, Pak? Hmm? Ya bukan Pak. Codingnya yang salah ya? Ekspektasinya bener nggak? Ekspektasinya mah tetap benar Pak, kan yang pengen dicari itu Pak. Iya, ini kita nulis ekspektasinya kan bisa juga salah kan? Tadi kan kita Oh salahin. iya, Ini udah bener kan ya? iya, Tapi codingnya salah kan? Kebanyakan iya, spasi kan?
Oke, nah jadi kita harus benerin. Benernya di mana? Ya benerin codingnya sini. Nah, karena yang bikin AI tadi ya kita suruh dia benerin ya. Nah, kita bilang aja misalnya di sini. Oke, nih ya. Kita lihat di sini. Hmm, ada tes yang apa? Yang failed. Tolong diperbaiki. Oke, ini saya close dulu deh, biar biar lega ya ininya. Nah, ini. Ntar dia jalanin, kemudian dia cek apa yang salah. Ternyata coding tes apa 100%, jadi kamu harus bikin tesnya, harus dites. Nah, testingnya bisa otomatis, bisa manual. Ini yang otomatis nih. Nah, ini kalau kita lihat histori dia, dia bilang di sini eh, nih 1 miliar, 20. Nah, dia bingung ya udah katanya coba saya jalanin dulu dah katanya. Udah jalanin. Masalahnya ada double space katanya di 20 juta sama ini karena sisa angka nol. Nah, dia benerin tuh. Dia benerinnya menggunakan regex, regular expression. Oke, semuanya tes pas ya. Oke. Nah, gitu. Nih perubahannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini berarti bisa langsung pakai RU aja kan ya Pak buat itunya minta tolongnya ya. Taruh Bisa. nggak harus ada ekstensi lagi Pak atau ada Pak ekstensi yang harus di-download. Pakai anti gravity bisa juga nggak apa? Di apa di websitenya apa Gemini ChatGPT juga bisa. Tapi harus kopas. Nih misalnya contoh ya. Nah ini. Nih misalnya tolong buatkan unit untuk kode berikut. Cuman ya harus kopas codingnya di situ. Tuh, dalam pembuatan unit test ini kita akan menguji berbagai kemungkinan susunan untuk memastikan semua branchingnya berjalan dengan benar. Nah, udah nih dia bikinin tuh. Menguji angka ribuan, menguji angka jutaan, miliaran, triliunan, menguji konversi angka negatif. Nah, jadi dia banyak yang dia tes tuh. Angka terlalu besar, angka satuan tuh. Inputan nol dites, angkanya nol dites. Nah, ini 1, 5, 11 dites, 12 sampai 19.
Nah, gini ya. Jadi nanti bisa kita suruh dia generate lah. Saya komit dulu. Bentar, kita ini bikin chatting baru. Kasih readme dulu biar biar bagus. Oke, sambil nunggu dia. Ini saya juga lagi jalanin ini ya di tempat yang lain. Nah, ini dia jalan tesnya banyak juga nih. Hmm, Ini apa nih? Oh, ini lagi ngetes user manual. Nah, ini dia ngetes juga nih. Cuman ini si Claude yang ngetes ya. Tadi ada 404. Nah, ini tuh artinya nggak ketemu tuh. Cloud Code itu bisa joinan nggak, Pak? Bisa joinan, maksudnya? Kayak satu Oh, akun dua ini, Pak. Nggak bisa ya? ya akunnya harus sharing. Ya loginnya, login di dua tempat bisa. Hmm, oke, Pak. Oke, biar aja. Nah, ini dia. Oke, ini cara menjalankan sudah. Tambahkan komen untuk menjalan satu. Oke, kalau sudah komit. Oh, belum di push. Nah, push dulu.
Oke, ini ya udah di push. Ada pertanyaan sampai sini? Coba dibuka dulu aja projectnya, yang barusan dibuka GitHub-nya, terus dicobain. Pak, bedanya vibe coding di anti gravity sama di VS Code apa, Pak? Kurang kencang Jan suaranya. Coba mic-nya digedein, volume di zoom-nya. Bedanya vibe coding di anti gravity sama di VS Code apa, Pak? Sama aja, sama-sama bisa pilih model juga. Oh, oke, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan tentang itu, tentang unit test dulu. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba eh, tadi kan kita jelaskan tentang ini ya, mana ya? Nah, ini ya. Ini kan kita jelaskan tadi tentang ada teknik-teknik, dia ada mock, ada stub, ada test double gitu ya. Nah, coba apa kamu cari tahu dulu di apa dibuka ininya Gemini atau ChatGPT atau apalah gitu ya. Kamu buka kemudian kamu tanyain ini apa sih artinya gitu. Ya. Terus minta berikan contoh coding. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kamu nanti bikin apa tanya juga atau setup di projectnya masing-masing untuk menjalankan automated testing ya. Untuk menjalankan unit test kayak tadi, bikin yang simple dulu aja. Kayak tadi kan saya gampang ya, cuman bikin terbilang doang gitu. Nah, itu kamu bikin di ininya di apa? Di projectnya, kemudian coba jalanin sehingga dia bisa jalan seperti ini ya, clean test. Nah, jadi kalau yang kemarin codingnya pakai JS, JavaScript, kamu cari tahu gimana caranya eh, si NPM ya, misalnya pakai NPM bisa menjalankan si tes tadi lewat command prompt untuk menjalankan yang pakai JavaScript, coba dicari caranya dan dicari toolsnya ya. Nanti kamu bisa nanya juga tools apa yang mirip dengan JUnit tapi untuk di Node.js gitu misalnya. Ya, setup di projectnya, kemudian dicoba bikin satu aja untuk ngetes. Nanti kalau misalnya sudah jalan kayak gini kan, ini sebetulnya kan kita belum ngetes aplikasinya kan, yang terbilang ini kan kita baru nambahin kelas sembarang untuk mengetes apakah untuk memastikan bahwa si JUnit ini sudah terkonfigurasi dengan benar, udah jalan gitu ya. Nah, jadi kita bikin yang simpel dulu. Nah, begitu di ini udah jalan, nanti baru setelah ini kita akan bikin yang lebih kompleks. Kita akan bikin implementasi aplikasinya. Kemudian nanti setelah jadi aplikasinya, nanti kita akan lanjutkan untuk pengetesan yang lebih banyak gitu. Apa ngetes database, ngetes tampilan webnya dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi sekarang itu ya kita coba yang ini dulu ya. Kita coba yang apa? Kita coba dulu yang simple ya. Ini kan simple dia, jadi nggak ngakses mana-mana, dia cuman method static doang ya, method static ya ini dipanggil, dia nggak connect database, nggak connect kemana-kemana, yang penting dia cuman ngitung gitu doang gitu ya. Nah kalau yang ini simple udah bisa, baru nanti yang kompleks-kompleks ya. Nanti ini masih masih panjang jalannya karena kita belum menggunakan database. Nanti kalau database lebih kompleks, nanti kalau sudah ada aplikasi webnya lebih kompleks lagi. Nah sekarang yang simple dulu di setup di projectnya masing-masing sampai dia bisa jalan dengan baik gitu ya. Kamu tes juga yang tadi skip ya, yang dicobain nanti di lokalnya dicoba yang skip, dicoba yang salah ya.
Coba yang error gagal gini, supaya memastikan bahwa dia kalau coding kita error dia bisa bisa menangkap, kalau coding kita sukses dia bilang sukses, dan kalau kita skip dia nggak jalan gitu ya. Itu semua semua tools nanti dia fiturnya sama ya, mau di JavaScript, mau di Ruby, mau Python atau yang lainnya itu konsepnya sama semua ya. Cuman paling codingnya, konfigurasinya beda, tapi konsepnya sama semua. Ya, termasuk juga tadi yang konsep kita bahas yaitu apa? Mock, mock objek, kemudian objek palsu dan sebagainya itu juga konsepnya sama untuk di semua semua bahasa pemrograman gitu. Oke, coba 5 menit kita ini dulu, 5 menit atau ya 5 menit lah kamu eh, cari dulu di AI, nanti setelah itu kita kita lanjut lagi. Ya, ya silakan. Tadi yang kalau yang belum dites-tes tuh Pak, apakah diganti kodenya apa gimana Pak? Perbaiki gitu ya. Yang Oh merah ya, tadi tuh Pak. kalau merah-merah tadi kita tambahin nih contoh ya. Tadi kan dia, nah ini hmm, tadi mana reportnya? Nah ini ya, ini kan nol belum dites nih, kelihatan kebaca nggak? Kebaca Pak. Nah ini ya, jadi di sini nol belum dites, nol belum dites gitu ya. Nah kalau nol harusnya kan dia ada throw illegal argument kan. Jadi kita tes atau ini dulu deh, nol dulu yang gampang lah. Kita tes yang gampang, nol ya. Nah kita tambahin di sini add test public void test nol. Oke, assertions assert equals nol, terbilang it's terbilang big decimal zero. Dah gini ya. Oke, sekarang kita coba jalanin lagi. Nah, ini kemudian nanti kita cek lagi refresh reportnya ya. Oh, ini error nih. Variabel terbilang. Oh, oke. Tadi kenapa kasusnya? Oke. Jadi kalau coverage kurang ya tambahin tesnya. Oke, ini udah jalan 4 ya, nambah nih. Sekarang kita cek. Nah, ini kan tadinya gini ya. Ini nolnya kan merah nih. Sekarang kita refresh. Nah, dia udah hijau gitu. Oke, gitu ya. Siapa tadi? Nabil yang nanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, itu apa? Dicoba dulu aja setup ke testingnya, setup coverage testnya ya. Itu harusnya di semua bahasa pemrograman sih ada ya. Apalagi di JS lumayan mature, ada cuman JS doang kan ya di sini ya. JS sama Java kan? Ada yang lain? Ada yang pakai apa? Golang atau yang lain? Gak ada Pak. Nggak ada. Ya udah, kamu coba dulu ini apa setup di projectnya. Nanti apa pertemuan berikutnya habis Lebaran berarti ya. Nanti kita kita ini kita lanjutkan untuk integration testing sama functional test. Tapi ya kalau mau nyoba diterusin sampai functional test ya nggak apa-apa juga ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan lanjut di grup aja. Untuk pertemuan sekarang kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan tasbih kifaroh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.